Ya, selamat pagi, saudara sekalian yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan, kita sudah memasuki akan tahun 2021 dan kita juga bisa melihat bagaimana karya Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Dan kita melihat banyak sekali akan satu hal di mana perjalanan hidup kita masih harus berhadapan dengan kehidupan-kehidupan yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Seperti kita lihat era pandemik ini, justru seperti di Indonesia, kita melihat jumlah orang yang terjangkit akan COVID-19 masih sangat tinggi. Kita melihat baru kemarin saja sudah 14.000 dalam satu hari. Kita melihat orang-orang terjangkit. Dan banyak sekali kita melihat pemerintah sangat-sangat peduli untuk bagaimana memperbaiki setiap apa yang menjadi langkah-langkah yang mereka berlakukan khususnya di kota masing-masing. Sehingga kita melihat PSBB dijalankan dan kita melihat bagaimana setiap tindakan-tindakan untuk penyuluhan khususnya kepada daerah-daerah terus digencarkan. Dan kita berdoa kiranya pemerintah diberikan keberanian untuk mendobrak setiap apa yang menjadi kesulitan-kesulitan yang ada sehingga semuanya juga dapat menjadi maksimal berguna bagi masyarakat. Dan juga sudah kita melihat Tiongkok, kita tahu juga terjadi akan satu lonjakan yang luar biasa, khususnya kita melihat yang paling masif adalah di Hebei, di Provinsi Hebei, yang berada bertetangga dengan Beijing, dan kita melihat di situ khususnya Provinsi Hebei sudah di lockdown karena kurang lebih banyak ratusan orang terjangkit akan COVID-19. Dan ini adalah satu hal juga di China, masih belum selesai era pandemik. Dan kita melihat ini menjadi satu hal kekhawatiran, khususnya yang ada di China juga, bahwa setiap apa yang menjadi penyebaran COVID ini masih belum selesai. Meskipun mereka sudah banyak memberikan akan vaksin ke berbagai macam daerah, ke berbagai macam orang, berbagai macam negara, tetapi kita melihat ini pun masih belum terselesaikan. Maka apakah negara China ada negara yang paling hebat karena bisa menyelesaikan akan pandemi ini? Justru realita mengatakan tidak. Maka sudah sampai pada hari ini, negara-negara masih memiliki kekhawatiran untuk bagaimana menemukan solusi yang paling bertanggung jawab, khususnya di dalam melepaskan diri dari akan penyebaran COVID ini. Maka surah inilah kenapa kita melihat setiap negara harus memiliki akan satu hal, yaitu apa? Mereka tidak boleh sombong. Kenapa? Karena kepintaran bukanlah solusi dari segala sesuatu. Mereka tidak bisa menganggap bahwa mereka lah yang menjadi negara terhebat. Kenapa? Karena tidak ada satupun negara yang hebat di dunia ini. Karena mereka adalah negara-negara yang masih memiliki satu hal, yaitu mereka belum membereskan hal yang paling penting di dalam hidup mereka, yaitu mereka harus membereskan dosa mereka. Mereka harus membereskan iman mereka. Mereka harus membereskan akan seluruh attitude mereka, khususnya dalam kehidupan sebagai orang-orang yang dicipta oleh Tuhan. Maka saudara, pada saat kita melihat hal seperti ini, nah kita perlu berdoa supaya di seluruh dunia kita bisa melihat ada pertobatan yang massal, khususnya setiap orang dapat melihat pentingnya akan pertobatan di hadapan Tuhan Allah adalah sesuatu yang krusial. Maka saudara, hari ini kita melanjutkan pembahasan kita. Kita bicara tentang carpe diem dan kesempurnaan Kristus. Kita sudah bicara banyak tentang bagaimana konsep carpe diem, konsep bagaimana kita meraih waktu, tapi waktu itu harus kembali kepada standar yang benar. Dan minggu lalu kita sudah melihat bagaimana kita belajar meraih waktu, tapi waktu yang kita raih haruslah berdasarkan proklamasi iman yang benar. Dan hari ini kita bicara tentang bagaimana kita meraih waktu atau kita menggrabs waktu, kita menangkap waktu, tetapi waktu tersebut tidak boleh lepas dari kesempurnaan Kristus. Maka waktu harus di dalam Kristus. Waktu harus ditahtai oleh Kristus. Dan waktu harus dipimpin oleh Kristus. Maka inilah yang menjadi pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan yang memimpin kita, supaya waktu yang kita hari ini hidupi adalah waktu yang senantiasa
berada di dalam pemeliharaan Kristus di dalam kita. Baik, saudara sekalian, mari kita sama-sama akan memasuki akan khotbah pada hari ini. Dan tapi sebelumnya saya mengundang saudara sekalian untuk kita bersama-sama mengambil sikap berdoa. Saudara doakan saya yang akan menyampaikan firman Tuhan. Dan saudara juga berdoa untuk diri saudara sendiri. Dan juga doakan untuk rekan-rekan yang hari ini mengikuti. Baik yang ada di Taiwan, baik yang ada di China, maupun yang ada di Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin kita supaya firman Tuhan senantiasa memberikan guidance bagi kita, memberikan arah bagi kita, menjadi tiang awan dan tiang api dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa tidak berada di dalam jalan yang salah, tapi kita berada di dalam jalan yang diperkenan oleh Tuhan. Mari kita mengambil sikap berdoa dan mari kita memohon kepada Tuhan. Bapa dalam surga, kami memohon kepadamu, di saat kami bersyukur kami dapat beribadah meskipun melalui online. Kami percaya kebaktian online bukanlah kebaktian yang selama-lamanya menjadi attitude kami. Kami percaya bahwa Tuhan ini adalah satu kebaktian yang bersifat sementara. Tetapi kami percaya dalam kesementaraan ini pun kami masih dapat mencicipi kekekalan melalui setiap apa yang kami ikuti hari ini. Kami percaya Engkau adalah Allah yang ada di sini dan Engkau juga adalah Allah yang ada di sana. Engkau yang ada di Taiwan, Engkau yang ada di Hong Kong, Engkau yang ada di Indonesia, maupun Engkau yang ada di China. Tuhan, kami tahu begitu banyak kekhawatiran yang kami lihat di sekeliling kami. Begitu banyak hal-hal yang begitu membuat kami kecil hati di saat kami harus berhadapan dengan begitu banyak akan satu ketakutan-ketakutan yang berada di sekitar kami. Tuhan, bila Engkau yang mendengar doa kami, supaya kami bukan membuang waktu kami dengan percuma, tapi kami dapat melihat waktu yang Tuhan berikan adalah waktu yang harus kami tangkap dengan sungguh-sungguh, yang harus kami tangkap dengan waktu Tuhan, yang harus kami tangkap dengan sukacita. Tuhan, dengarlah doa kami. Biarlah era pandemik ini bukan masa di mana kami kehilangan iman, tapi justru di era pandemik ini kami harus memohon kepada Tuhan, supaya Tuhan terus mengisi kami, sehingga kami dapat semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam Tuhan, dan semakin setia di dalam Tuhan. Inilah doa seru kami ya Tuhan, yang kami mohon di saat kami akan sebentar lagi mendengar firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Biarlah setiap apa yang disampaikan adalah digerakkan oleh Tuhan sendiri. Dan biarlah apa yang disampaikan sungguh-sungguh, Tuhan, Roh-Mu yang kudus melingkupi setiap perkataannya. Sehingga kami melihat bahwa Tuhan berbicara kepada kami, dan Tuhan yang mengajarkan kepada kami, dan Tuhan yang mengarahkan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa seru kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersama-sama berdoa, kami bersama-sama bersyukur hanya kepada Tuhan. Amin. Baik, saudara sekalian, mari kita mempersiapkan masa kita akan mendengar firman Tuhan dengan kita membuka di dalam Kolose pasal yang keempat. Mari kita membuka di dalam Kolose pasal yang keempat. Dan saya mengajak saudara sekalian untuk kita membaca khususnya dari ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Kolose pasal yang keempat, ayat yang kedua sampai ayat yang keenam. Nah, setelah menemukan, mari kita membacanya, dan biarlah ini menjadi satu kekuatan bagi kita, bagaimana kita di dalam Kristus, kita dapat menangkap waktu, dan kita dapat memaknai setiap kehidupan kita di dalam waktu yang Tuhan anugerahkan, dan bagaimana kita sungguh-sungguh dapat seize the day, bagaimana kita dapat untuk melihat akan di balik hari-hari kita itu, ada waktu Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita. Dan mari kita membacanya dalam Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Dan setelah sudah menemukan bagian tersebut, mari kita membaca bersama-sama akan ayat-ayat tersebut. Kolose pasal 4 ayat 2 sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu, dan berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah juga untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus
yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, waktu adalah anugerah Tuhan. Waktu adalah pemberian Tuhan. Dan waktu semua datang berasal adalah dari Tuhan Allah. Dan waktu kita melihat ada waktunya kita dilahirkan. Dan pada saat kita dilahirkan, kelahiran kita adalah berasal dari Allah. Dan waktu kita bisa bertumbuh menjadi dewasa, kita bisa memiliki kedewasaan itu pun adalah satu masa di mana semua itu adalah karena anugerah Tuhan. Dan bahkan pada saat sudah bisa menjadi tua sekalipun, menjadi tua bukanlah suatu kekurangan. Menjadi tua bukanlah sesuatu yang negatif. Menjadi tua adalah anugerah Allah. Maka siapa bilang bahwa menjadi anak muda, memiliki kemudaan, itu baru namanya anugerah Allah. Saudara, bisa menjadi tua, bisa menjadi dewasa, bisa menjadi lansia, itu adalah anugerah Allah. Maka saudara, kita perlu melihat masa-masa ini. Kalau bukan adalah pertolongan Tuhan, saudara tidak mungkin dapat mencicipi masa saudara lahir. Saudara mungkin tidak bisa mencicipi anugerah Tuhan di saat saudara bertumbuh dewasa. Bahkan sampai saudara menjadi lansia. Saudara, tanpa anugerah Tuhan, saudara tidak mungkin bisa menikmati kelansiaan saudara. Maka saudara, ini adalah satu hal, hidup kita semua adalah anugerah Tuhan. Waktu Tuhan, waktu kita dilahirkan. Waktu Tuhan, waktu kita bisa bertumbuh dewasa. Bahkan waktu kita menjadi lansia pun. Ini adalah satu hal di dalam waktu Tuhan yang ada dalam anugerah Tuhan. Bahkan pada saat kita bisa meninggal sekalipun. Meninggal dunia adalah satu fakta. Bagaimana Tuhan pun memberikan anugerah kepada kita bisa meninggal dunia. Mungkin kita melihat bukankah kematian itu adalah upah dari dosa? Bukankah upah dosa adalah maut? Yes, memang upah dosa adalah maut. Tetapi saudara harus melihat bagaimana mati di situ. Bukanlah bicara tentang maut. Tapi mati di situ memang secara manusia tubuh akan menjadi satu bagian yang hilang di dalam dunia ini. Tubuh ini akan menjadi tulang belulang. Dan tulang belulang itu juga akan menjadi debu. Tetapi pada saat kita melihat, meskipun secara manusia, bahwa tubuh manusia akan menghancur. Tetapi saudara, tubuh manusia bukan dicipta hanya oleh Tuhan secara fisikal. Tapi Tuhan juga memberikan kepada ciptaannya adalah satu hal dalam hatinya. Yaitu kekekalan yang dicatat dalam kitab Pengkhotbah. Yaitu ada kekekalan di dalam hati manusia, di mana itulah yang juga Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka waktu Tuhan bukan hanya bicara tentang waktu yang terbatas. Waktu Tuhan bukan bicara tentang apa yang secara fisikal. Tapi waktu Tuhan juga bicara tentang apa yang bersifat spiritual. Maka itulah kenapa kita sebagai orang yang sudah dicipta oleh Tuhan, kita sebagai manusia yang sudah diberikan hidup oleh Tuhan, kita semua harus bersyukur kalau waktu Tuhan yang adalah anugerah Tuhan itu masih memimpin hidup kita semua. Kalaupun sampai kita mati sekalipun, kita harus bersyukur. Kenapa, saudara? Karena Tuhan memimpin dan menganugerahkan waktu itu, meskipun secara manusia kita sampai kepada ending, yaitu melalui kematian. Tuhan tidak memutus jalan kita. Tapi ada yang namanya kekekalan. Dan waktu kekekalan itulah yang terus berjalan. Meskipun di dalam dunia ini jalan tersebut atau waktu tersebut sudah berhenti. Tapi waktu di dalam kekekalan belum selesai. Maka saudara, itulah kenapa yang menjadi satu konsep bagi orang Kristen. Yaitu waktu adalah anugerah Tuhan secara fisikal. Dan juga waktu adalah anugerah Tuhan secara spiritual. Nah saudara, maka waktu kita melihat bagaimana kita memaknai waktu di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Kalau saudara melihat Paulus waktu menuliskan surat Kolose ini,
Dia berada di dalam penjara, saudara. Dan saudara tahu seorang Paulus adalah seorang rasul. Seorang Paulus adalah seorang pemberita Injil. Seorang Paulus adalah seorang yang percaya keselamatannya sudah dijamin oleh Tuhan Allah melalui Yesus Kristus. Tetapi dia berada dalam penjara, saudara. Dan banyak sekali orang berkata bahwa orang yang berada dalam penjara itu adalah orang-orang gagal. Yang berada dalam penjara adalah orang-orang yang aneh. Yang berada dalam penjara adalah orang-orang yang tidak memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Tetapi saudara, justru Paulus, kenapa dia bisa dalam penjara? Karena dia memberitakan Kristus. Karena dia memberitakan Injil. Dia memberitakan bahwa hidup saudara dan saya tidak mungkin sempurna. Maka isilah waktumu dengan dengar firman. Isilah waktumu dengan dengar Injil. Dan isilah waktumu dengan mendengar tentang Kristus. Nah saudara, pada saat kita melihat jemaat di Kolose, mereka sudah banyak belajar. Tetapi mereka masih belum punya akan satu hal, yaitu keberanian iman. Khususnya untuk apa? Untuk bagaimana mereka mengimani Kristus dengan sejati. Maka saudara, waktu itu dikatakan bahwa apa? Bahwa aku ada di dalam penjara. Tapi aku senantiasa berbicara tentang rahasia Kristus. Saudara, pertanyaannya adalah kenapa berita tentang Kristus Yesus, kenapa Injil Yesus Kristus menjadi utama di dalam berita yang disampaikan oleh Paulus. Saudara, maka kita percaya Paulus adalah seorang yang rasional. Karena dia adalah seorang yang berkewarganegaraan Romawi, tetapi dia juga memiliki darah orang Yahudi. Maka dia memiliki akan pengetahuan filsafat yang dimiliki oleh orang-orang Romawi, karena didikan orang Romawi ada didasarkan akan setiap konsep filosofi, filsafat, dan juga konsep dari apa yang namanya mitologi. Lalu kita juga melihat bagaimana orang Yahudi, mereka sudah juga dididik di dalam akan satu oral teaching. Atau kita melihat atau pengajaran secara turun-temurun dari nenek moyang. Bagaimana Tuhan memimpin bangsa Israel melewati hari-hari kelam mereka. Dan kita melihat ini tercatat di dalam perjanjian lama. Lalu kita juga melihat bagaimana kitab Taurat juga menjadi dasar dari setiap etika, pemikiran, dan juga kelakuan dan sebagainya. Nah, saudara, maka Paulus sudah menerima akan didikan secara Romawi, dia juga menerima didikan secara Yahudi. Bahkan apa yang menjadi prestasi dari siapa yang namanya Paulus adalah dia adalah pemuda yang paling pinter dari setiap pemuda yang pinter yang ada di Yerusalem. Menunjukkan bagaimana dia sebelum bertobat, dia sudah memiliki prestasi, dia sudah memiliki pengetahuan, dia sudah memiliki akan pelayanan. Dan mereka juga mengatakan bahwa apa? Paulus adalah orang yang terhormat. Tetapi saudara, kita melihat, meskipun dia melihat semuanya itu, akhirnya ada satu waktu yang membuat dia melihat Kristus lebih sempurna. Melihat Tuhan dengan lebih sempurna. Dan melihat pekerjaan Tuhan lebih sempurna. Yaitu melalui apa, saudara? Melalui peristiwa waktu Paulus berada di kota Damsyik. Di waktu Paulus di kota Damsyik, dia mengejar orang Kristen, dia menangkap orang Kristen, memasukkan dalam penjara. Dan waktu dia dalam peristiwa di Damaskus, di Damsyik itu, disitulah Tuhan menampakkan diri kepada dia. Dan akhirnya dia jatuh dari kudanya. Dan akhirnya dia menjadi buta. Dan dia berkata, siapakah engkau, Tuhan? Saudara, di sini adalah satu hal. Dia tahu tentang Tuhan. Tapi siapakah Tuhan yang ada di depan dia? Bukankah aku adalah orang beragama? Bukankah aku adalah orang yang sudah beribadah? Bukankah aku sudah melayani Tuhan? Tetapi Tuhan pun aku tidak kenal siapa yang ada di depanku. Maka bukankah orang Yahudi percaya bahwa Tuhan adalah the one and only God? Bukankah orang-orang Yahudi percaya bahwa Tuhan satu-satunya adalah Yahweh. Sedangkan di luar Yahweh tidak ada Allah lain. Tidak ada dewa lain. Tidak ada akan Tuhan lain. Maka hanya satu-satunya itu Yahweh. Maka seharusnya pada saat ada yang menampakkan diri kepadanya, maka dia seharusnya secara hati nurani. Dia tahu bahwa yang dia hadapi adalah satu-satunya Allah, yaitu the one and only God, yaitu Yahweh. Tapi sudah pada saat dia mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Di situ. Maka saudara, di sini kita melihat berarti
Paulus sudah punya konsep tentang Tuhan. Paulus sudah punya konsep tentang waktu. Dan Paulus punya akan satu pengenalan tentang bagaimana menghidupi waktu. Tetapi saudara, meskipun Paulus memiliki konsep Tuhan, memiliki konsep waktu, memiliki konsep pelayanan, memiliki konsep bagaimana dia mengerjakan segala sesuatu di dalam kehidupannya, tapi semuanya sudah rusak karena dosa. Apa yang ada pada Paulus sudah jatuh di dalam dosa. Karena sudah waktu menjadi rusak, akhirnya pengenalan tentang waktu menjadi tentang rusak, dan pengenalan tentang Tuhan menjadi rusak, sehingga akhirnya kalau kita melihat dalam kitab suci, Paulus pun pernah mengatakan bahwa apa? Waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat. Maka kita harus menebus waktu. We must to redeem our time. Why? Because the day are already evil. Karena hari-hari kita sudah menjadi hari-hari yang jahat. Sudah konsep waktu di dalam Paulus di situ adalah satu kesadaran bahwa dia dulu punya konsep kesempurnaan sendiri. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan, konsep kesempurnaan yang ada pada dirinya already fallen. Rupanya yang dia pahami selama ini sudah jatuh di dalam dosa. Selama ini yang dia adopsi adalah konsep yang sudah jatuh di dalam dosa. Dan yang dia sudah perjuangkan dengan begitu sungguh-sungguhnya, semuanya itu pun adalah sesuatu yang berdosa. Maka saudara, pastilah di dalam keadaan seperti ini, dia kecewa. Kenapa? Karena rupanya konsepku pada saat aku menghidupi konsep tentang Tuhanku, rupanya salah. Rupanya pelayananku, pelayanan yang salah. Rupanya pengenalanku, pengenalan yang salah. Saudara, kalau kita melihat hari ini, kalau saudara hari ini jadi Kristen, tapi rupanya konsep saudara tentang Tuhan adalah salah. Kalau hari ini saudara baca kitab suci, tapi interpretasi saudara tentang kitab suci adalah salah. Dan waktu saudara menghidupi kekristenan saudara, tapi rupanya apa yang saudara hidupi tidak sesuai dengan ajaran kitab suci. Maka saudara, apakah saudara berkata, oh saya puas-puas saja, oh saya oke-oke aja, as long as saya sadar bahwa tidak ada yang sempurna dalam dunia ini, saya tidak merasa berdosa apa-apa. Saudara, kalau saudara mau menjadi seorang yang jujur, menjadi pengikut Tuhan, saudara harus belajar dari Paulus. Kenapa? Karena Paulus, dia sebelum bertobat, dia adalah orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan. Dia adalah orang yang sungguh-sungguh mencari firman. Dia yang sungguh-sungguh untuk mencari kebenaran. Tapi pertanyaannya adalah waktu dia mencari kebenaran, kebenaran semuanya adalah bukan didasarkan dari pengenalan yang benar. Bukan didasarkan dari apa yang namanya pengetahuan yang benar. Dan bukan didasarkan dari perjuangan yang benar. Sehingga kita melihat waktu Paulus, dia melihat kepada Tuhan. Dan akhirnya berkata, siapakah engkau Tuhan? Sudah, rupanya disitulah kebenarannya disempurnakan oleh Tuhan. Yaitu apa? Akulah Yesus yang engkau aniaya. Waktu dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Saudara, Paulus tidak pernah menganggap Yesus adalah Tuhan. Dia tidak pernah menganggap Yesus adalah juru selamat. Dia tidak pernah menganggap Yesus adalah Injil yang terbuka. Tetapi pada saat dia berkata, siapakah engkau? Tuhan. Berarti dia sudah mengkonfirmasi bahwa yang akan berkata-kata itu, yang menampakkan diri kepada dia adalah the one and only God. Tapi pertanyaannya, siapakah namanya? Dan waktu dia mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya. Disitulah kita melihat apa yang menjadi konsep dari Paulus, apa yang menjadi pegangan hidup dari Paulus, apa yang menjadi nilai perjuangan dari Paulus, semuanya rontok. Kenapa? Karena rupanya Tuhan yang kupercaya adalah Tuhan yang belum lengkap. Tuhan yang kupercaya bukan Tuhan yang sempurna. Rupanya Tuhan yang kupercaya adalah Tuhan yang secara pengetahuan belum tergenapi. Maka sudah waktu melihat Yesus, dia adalah Tuhan. Disitulah kita melihat seorang Paulus, dia akhirnya mengalami perombakan luar biasa. Dan waktu peristiwa di Damsik menjadi carpe diem dari Paulus. Di mana dia tidak bisa melupakan carpe diem.
di mana masa, di mana waktu Tuhan tiba di depan matanya. Maka disitulah dia hanya bisa memegang waktu itu dan berkata, ini aku Tuhan. Dan akhirnya kita melihat apa? Akhirnya kita melihat Kristuslah yang merubah hidup Paulus. Sehingga Paulus bisa menjadi pemberita Injil. Dan Paulus menjadi pekerja Tuhan. Dan dia menjadi hamba Tuhan. Dan bahkan dia menjadi martir Tuhan. Nah saudara, dan akhirnya dalam kehidupan dia, setelah dia menerima perombakan total dari Tuhan Allah, maka Kristus menjadi nilai hidup dia. Maka akhirnya dia belajar bagaimana menghidupi Kristus di dalam hidupnya. Bagaimana dia memperjuangkan nilai-nilai kristologi di dalam dirinya. Dan bagaimana dia menyatakan kemuliaan Kristus sampai akhir hidupnya. Nah saudara, ini adalah satu introduksi untuk kita melihat. Paulus adalah seorang yang mengalami penyempurnaan dari Tuhan Allah. Dan dia adalah seorang yang diberikan waktu untuk disempurnakan oleh Tuhan Allah melalui Kristus Yesus. Dan mengalami perubahan total. Mengalami perombakan yang luar biasa. Untuk dia bisa dengan bertanggung jawab mengikut Tuhan. Maka saudara, hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat bagaimana kita bisa belajar disempurnakan oleh Kristus. Bagaimana kita bisa belajar mengalami kesempurnaan Kristus di dalam kehidupan kita hari ini sebagai orang yang berdosa. Dan ini adalah kesaksian dari Paulus. Ini adalah satu hal yang menjadi disiplin rohani yang diterima oleh Tuhan kepada Paulus. Dan bagaimana Paulus belajar untuk memaintain. Bagaimana kita belajar dari Paulus. Bagaimana menjaga kehidupan kita untuk terus disempurnakan di dalam Kristus. Nah saudara, saya akan mengajak saudara untuk melihat yang pertama. Di dalam ayat 2 sampai ayat yang keempat. Dikatakan apa saudara di situ? Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Dengan demikian aku dapat menyatakan sebagaimana seharusnya. Saudara, saya akan memberikan 2 poin, khususnya di dalam hari ini. Yang pertama yaitu di dalam ayat 2 sampai 4 ini, Paulus mau mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengarahkan hidup kita kepada vertical point. Mengajak kita untuk bagaimana menghadap Tuhan secara vertikal. Mengajarkan kepada kita bagaimana hidup kita disempurnakan dimulai dengan kita fokus kepada apa yang vertikal di dalam kehidupan kita. Dan yang vertikal yaitu yang harus kita jaga yaitu apa? Gimana kita belajar untuk membangun doa kita kepada Tuhan. Membangun relasi kita kepada Tuhan. Membangun komunikasi kita dengan Tuhan. Dan kita bagaimana dikatakan bertekunlah dalam doa. Saudara, kalau kita melihat di dalam bahasa Inggris, continue steadfastly in prayer. Yaitu bagaimana kita melanjutkan kehidupan kita dengan berdoa dengan terus-menerus secara continuously. Berdoa dengan terus berharap kepada Tuhan. Dan berdoa dengan terus memohon kepada Tuhan. Yang kita mohon adalah yang Tuhan mau berikan. Yang Tuhan mau nyatakan. Yang Tuhan mau jadikan. Let it be. Dan saudara, ini yang menjadi satu hal yaitu continue steadfastly in prayer. Saudara, ini menjadi satu day-to-day aspect of living bagi kita. Untuk bagaimana kita sebagai seorang percaya, kita belajar bagaimana menekuni secara kontinu apa yang namanya kehidupan doa. Saudara, bagi Paulus, doa adalah satu hal yang sangat-sangat penting. Kenapa, saudara? Karena di dalam konsep doa, di situ ada elemen-elemen yang penting. Apa yang ada di dalam doa, khususnya elemen-elemen yang penting itu? Saudara, kalau kita melihat apa yang menjadi isi doa, pertama adalah doa adalah bicara tentang Tuhan. Jadi waktu kita berdoa, kita bukan bicara tentang kita. Waktu kita berdoa, kita bicara tentang Tuhan. Siapakah Tuhan itu?
Mengapa kita berdoa kepada Tuhan? Dan bagaimana kita menyampaikan doa kepada Tuhan? Saudara, waktu kita melihat siapakah Tuhan? Bagi orang-orang Yahudi, saudara, God is in control. Konsep orang Yahudi adalah Tuhan Allah itu tidak pernah salah di dalam setiap kedaulatannya. Tuhan Allah tidak pernah salah di dalam setiap hari-hari yang diberikan bagi kita. Kenapa? Karena Tuhan memegang kendali atas seluruh kehidupan orang-orang percaya. Maka orang-orang Yahudi sudah di-training, khususnya di dalam teologi perjanjian lama, untuk melihat bagaimana Tuhan adalah Tuhan yang setia. Dan Tuhan yang setia adalah Tuhan yang memegang kendali di dalam hari-hari orang percaya. Baik di dalam kesulitan maupun di dalam sukacita sekalipun. Tuhan memegang kendali. Maka saudara, waktu kita melihat kenapa Tuhan yang dipercaya orang Yahudi adalah Tuhan yang memegang kendali. Karena Tuhan adalah satu-satunya yang berdaulat di atas seluruh apa yang ada di dalam kehidupan manusia. Manusia adalah orang-orang yang harus mengakui bahwa kedaulatan Allah adalah sempurna. Manusia harus mengakui bahwa kedaulatan Allah adalah tidak bisa diganggu-gugat. Dan seluruh manusia harus mengakui bahwa Tuhan tidak pernah salah di dalam menyatakan kedaulatannya. Itulah kenapa God is in control. Maka waktu kita melihat kenapa Tuhan mengizinkan bangsa Israel menjadi budak dari bangsa Mesir. Kenapa Tuhan izinkan untuk bangsa Israel harus berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Dan kenapa Tuhan memberikan akan satu makanan, yaitu mana dan juga burung puyuh. Selama 40 tahun tidak pernah ada yang namanya variasi. Saudara, kita kalau melihat semuanya seakan-akan inilah sesuatu yang impossible kalau bukan Tuhan yang in control. Saudara, Tuhan memegang kendalinya. Mengizinkan bangsa Israel jadi budak Mesir. Dan kita melihat seakan-akan Tuhan itu jahat. Seakan-akan Tuhan itu tidak peduli. Seakan-akan Tuhan tidak memberikan pertolongannya. Tapi saudara, waktu kita melihat dalam sejarah bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel pun bisa keluar dari Mesir. Karena pertolongan Tuhan. Melalui Musa. Di mana Musa dipimpin oleh Tuhan. Untuk berkata, Pharaoh, let my people go. Dan waktu kita melihat di situ. Akhirnya Firaun melepaskan 2 juta orang Israel keluar dari Mesir sehingga mereka dapat mengikuti pimpinan Tuhan. Waktu mereka bisa melewati 40 tahun, kita melihat setiap hari makan mana dan juga akan makan dari burung puyuh dan selama 40 tahun sesuatu menu yang membosankan. Tapi siapakah yang bisa makan dengan puas di padang gurun selama 40 tahun? Tidak pernah tercatat di dalam sejarah ada satu bangsa yang bisa eksis, yang bisa hidup berpuluh-puluh tahun di padang gurun. Maka tidak ada satupun bangsa yang bisa terwujud di dalam 40 tahun di padang gurun, mereka masih bisa eksis. Saudara, kita melihat padang gurun bukan tempatnya binatang berkembang biak. Karena tidak ada rumput di situ. Tapi kenapa binatang pun masih bisa hidup? Manusia yang ada di padang gurun, di mana mencari air pun susah. Tapi kenapa selama 40 tahun dia bisa hidup? Kalau bukan karena Tuhan, maka tidak mungkin ada bangsa yang bisa survive di padang gurun selama 40 tahun. Maka sudah melihat bagaimana inilah yang menjadi satu hal. Tidak pernah ada satu bangsa eksis dan bisa survive di padang gurun. Saudara, kita melihat di daerah Rusia ada satu gurun namanya Gurun Gobi. Dan di Gurun Gobi di situ kita melihat bagaimana di dalam sejarah kita melihat ada 2 kebudayaan yang besar di situ. Ada kebudayaan Rusia dan juga ada kebudayaan dari Mongolia. Dan kita melihat Mongolia dikenal sebagai satu kerajaan yang dikatakan adalah kerajaan gurun. Ya, di mana dia tinggal di gurun dan dia mengatakan bahwa dia menguasai gurun, padahal mereka tidak tinggal di tengah gurun. Mereka bukan tinggal di tengah gurun, tapi mereka masih tinggal di padang rumput di pinggiran dari gurun Gobi.
Maka mereka bukan penguasa dari gurun. Kenapa? Karena mereka tidak tinggal di tengah gurun-gurun itu. Maka gurun Gobi, di situ tidak ada satupun yang tinggal di tengah gurun Gobi dan survive di tengah gurun Gobi itu. Tidak ada, saudara. Maka kita melihat Genghis Khan, Kublai Khan, waktu mereka menjadi akan Khan, di situ mereka tetap adalah pemimpin-pemimpin yang tidak pernah hidup di tengah gurun. Saudara, dan mereka tidak pernah membiarkan bangsanya pun tinggal di tengah gurun. Mereka tinggal di padang rumput. Mereka tinggal di satu padang yang penuh dengan kenikmatan di pinggir sungai. Dan itulah yang menjadi satu hal. Bagaimana di dalam gurun Gobi itu ada kebudayaan Rusia dan ada kebudayaan dari Mongolia. Dan kita melihat pada saat Rusia dengan begitu gencar untuk apa? Untuk melakukan perlawanan. Awalnya adalah daerah Rusia itu dikuasai oleh Mongolia. Karena Mongolia melakukan akan apa yang namanya invasi. Sampai di daerah Rusia kita melihat. Sampai kita melihat Genghis Khan pernah membawa tentaranya pergi sampai ke Turki. Dan hampir juga menguasai Turki. Dan pernah juga menduduki Turki. Tapi akhirnya kita melihat mereka dipukul kalah. Dan kita melihat Mongolia begitu memiliki jiwa invasi yang luar biasa. Sampai ke Turki. Tapi akhirnya perjalanan waktu kita melihat semuanya itu akhirnya berbalik. Dan bahkan Rusia akhirnya juga dapat mengambil wilayah-wilayah, khususnya wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Mongolia. Sehingga hari ini kalau sudah pergi ke Uzbekistan, atau sudah pergi ke Kazakhstan, atau sudah pergi ke setiap kota-kota yang ada tantan-tantannya itu, setiap apa yang ada di dalam wilayah-wilayah itu, sudah akan melihat secara warga negara punya penampilan. Mereka bercampur aduk. Ada yang mukanya dari suku Mongolia. Ada yang mukanya adalah dari muka Rusia. Dan kita melihat mukanya seperti bule. Tapi juga ada yang mukanya Asia. Tapi sama-sama berbahasa Taruski. Sama-sama bicara tentang Rusia. Dan juga akhirnya kita melihat mereka bercampur aduk. Saudara, kalau kita melihat, saudara, inilah satu hal di mana tidak pernah ada orang yang bisa survive di padang gurun. Di dalam sejarah, tidak ada satupun negara yang secara jujur bisa hidup selama 40 tahun di dalam padang gurun. Ini adalah satu-satunya di dalam sejarah peradaban manusia, negara atau satu bangsa yang bisa hidup di padang gurun selama 40 tahun dan tetap senantiasa survive. Maka di sini cuma ada di dalam Allah Yahweh, di mana Allah Yahweh itulah yang menjaga bangsa Israel. Maka kita kembali, saudara. Waktu kita melihat seluruh kisah-kisah ini, maka kita melihat bagaimana God is in control. Itulah yang menjadi teologi orang-orang Yahudi. Bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang tidak pernah salah. Tuhan Allah adalah Tuhan yang berdaulat. Maka Tuhan Allah yang menyediakan segala sesuatu, meskipun kami kadang-kadang bersungut-sungut atas semuanya, tapi kami tahu Tuhan Engkau tidak pernah salah. Saudara, bukankah hari ini kita juga menghidupi pandemik ini dengan satu doa? Tuhan, kenapa ini nggak selesai-selesai? Kenapa pandemik belum berakhir? Kenapa kita masih belum bisa ketemu satu dengan yang lain? Kenapa saya masih harus mengalami kesusahan sehingga mencari pekerjaan sekarang susah dan akhirnya harus bertahan? Lalu bagaimana secara kesehatan kita bisa sewaktu-waktu bisa jatuh, kita khawatir dan sebagainya. Waktu yang kita hidupi di era pandemik ini, seakan-akan di satu waktu kita mengalami satu hal, kita tidak semakin disempurnakan di dalam Tuhan. Justru era pandemik ini membuat kerohanian kita yang seharusnya semakin sempurna, tapi akhirnya kita melihat era pandemik ini membuat kita semakin mempertanyakan Tuhan. Justru era pandemik ini membuat kita mengambil langkah untuk menghindari Tuhan. Dan bahkan era pandemik ini juga membuat kita akhirnya apa? Meninggalkan Tuhan. Saudara, inilah momen di mana Paulus mengatakan bahwa apa? Justru waktu Paulus mengalami pandemik. Pandemik di sini bukan pandemik virus. Tapi dia mengalami masalah yaitu apa? Karena memberitakan Injil. Penjara menjadi tempatnya dia. Penjara menjadi pandeminya dia.
Kesusahan dia adalah pada saat dia melakukan apa yang benar, tapi dia justru dipenjarakan. Maka dia mengalami penderitaan, dia mengalami kekhawatiran, dia mengalami semuanya itu. Tetapi saudara, one for sure, ada satu consistent reminder yang Paulus mau katakan, yaitu apa? Bertekunlah dalam doa. Kata bertekunlah secara continuously di situ. Karena dia mau bicara tentang dua hal di situ. Pertama adalah consistent reminder that God is in control. Satu pengingatan secara konsisten yang terus-menerus secara tekun. Di sini Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose yaitu apa? God is in control. Maka bertekunlah terus-menerus dalam doa. Karena Tuhan memegang kendali. Saudara, consistent reminder yang pertama adalah God is in control. Kedua, consistent reminder yang kedua yaitu apa? Remember that we are not God. Itu kita bukanlah Tuhan. Kalau kamu nggak percaya sama Tuhan, kamu percaya sama siapa? Kamu percaya sama manusia, ingatlah kita ini hanyalah manusia. Kita hanyalah orang berdosa. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki solusi yang lebih daripada Tuhan? Di saat God is in control. Saudara, maka Paulus memberikan akan satu nasihat ini kepada jemaat Kolose untuk apa? Untuk bagaimana engkau percaya bahwa God is in control dan untuk mengingat bahwa we are not God, maka di sini bertekun dalam doa menjadi sebuah disiplin rohani untuk bagaimana kita memahami waktu Tuhan. Justru waktu mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, justru disitulah Tuhan mau mengajarkan kita kepada Paulus, melalui Paulus, yaitu untuk kita terus bertekun di dalam doa. Secara konsisten. Saudara, our time is precious. Waktu kita itu sangat berharga. Saudara. Dan kita bisa memiliki waktu ini, tadi saya awali dengan, karena Tuhan menganugerahkan waktu. Dan karena waktu kita ini berharga, dan semuanya ini adalah berasal dari Tuhan Allah, dari anugerah Allah. Maka kita harus pakai waktu itu untuk apa? Untuk lebih lagi bertekun untuk mempercayai Tuhan. Justru era pandemik ini adalah kita percaya adalah Paulus mengajarkan ada pandemik, tidak ada pandemik, ada susah maupun ada senang sekalipun, bertekunlah di dalam doa. Dan bertekunlah dalam doa adalah memakai waktu kita untuk lebih lagi mempercayai Tuhan yang memegang kendali. Dan mempercayai Tuhan karena kita bukan Tuhan. Saudara, ini adalah satu disiplin rohani yang very, very important. Vertical focus, vertical point di dalam kehidupan kita. Yaitu kita belajar untuk praising God. Kita belajar untuk thanking God. Kita belajar untuk repenting before God. Kita belajar untuk obeying before God. Kita belajar untuk memuji Tuhan, bersyukur pada Tuhan, bertobat di dalam nama Tuhan, dan menaati setiap apa yang Tuhan berikan. Karena God is in control, and remember that we are not God. Saudara, maka vertical point ini, vertical focus ini, perlu menjadi sebuah hal yang kita maintain. Yaitu kita belajar di dalam doa kita, mempercayai Tuhan, mempercayai Tuhan. Seringkali kita melihat COVID-19 sudah setahun berjalan. Dan tidak terasa 1 tahun berjalan. Dan sudah 1 tahun kita nggak ketemu, saudara. Padahal kita berada dalam satu hal yang sama, yaitu kita ada di dalam Gary, China, Taiwan, Hong Kong. Dan kita sama-sama memiliki sebuah komunitas. Kita punya akan satu relasi. Kita punya akan satu hal kehidupan pelayanan bersama-sama. Tapi sudah kita melihat bahwa era pandemik ini membuat kita seakan-akan kita terpisah. Dan kadang-kadang keterpisahan itu membuat kita mulai mengalami kekosongan. Kita mengalami kegaringan. Dan akhirnya kita juga melihat bagaimana apa yang kita lakukan. Semuanya itu menjadi lemah. Semuanya menjadi kurang punya connection lagi. Sehingga akhirnya apa? Tidak lagi kita punya ketekunan di dalam
memaintain semuanya itu. Maka Paulus mau mengajarkan kita apa? Aku di dalam penjara. Meskipun aku memberitakan Injil di luar penjara. Dan waktu aku di dalam penjara pun, aku tetap memberitakan Injil. Aku tetap berdoa di dalam nama Tuhan. Meskipun aku dalam penjara sekalipun, aku tetap berdoa dalam nama Tuhan. Aku melayani di luar penjara, tapi di dalam penjara pun, aku akan tetap melayani Tuhan. Surah itu yang menjadi satu disiplin rohani, yaitu bertekunlah. Steadfastly, keep continue. Maka saya mengajak sekalian yang hari ini mungkin lemah iman, hari ini yang mungkin punya pertanyaan besar atas seluruh hari-hari kita hari ini. Mari kita kembali kepada apa yang Paulus ajarkan. Itu keep continue to believe that God is in control, and keep to believe that we are not God and we need God. Nah, saudara, maka dalam vertical point ini, dalam vertical fokus ini, biarlah setiap kita belajar untuk bukan menjadi orang-orang yang mengasihani diri senantiasa. Tapi kita harus senantiasa bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah, Tuhan tidak pernah gagal, dan Tuhan memiliki rencananya. Dan waktu Tuhan dalam kedaulatannya, maka aku mau menghidupi semua yang Tuhan tetapkan. Karena yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan bukan sekedar itu, saudara. Lanjutkan. Bertekunlah dalam doa, yes. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Jadi bukan cuma sekedar prayer life yang kita bangun, saudara. Tapi juga being watchful in it with thanksgiving. Being watchful yaitu apa? Berjaga-jagalah, saudara. Pertanyaannya adalah kenapa kita berdoa, tapi kita juga perlu berjaga-jaga. Dan kenapa kita berdoa, kita perlu belajar untuk bersyukur. Saudara, kenapa kita perlu berjaga-jaga? Karena iblis tidak akan tinggal diam untuk menjatuhkan kehidupan saudara. Iblis nggak tinggal diam untuk memporak-porandakan kerohanian saudara. Bahkan iblis sudah tidak ada kata libur, tidak ada kata cuti untuk membuat saudara jatuh di dalam dosa. Maka saudara, kehidupan doa saudara, apakah sungguh-sungguh saudara dengan lancar menjalankannya? Apakah saudara menjalani kehidupan doa saudara adalah dengan sempurna mengikut Tuhan? Saya percaya bahwa tidak. Kenapa, saudara? Karena orang percaya tidak mungkin akan tidak diganggu oleh iblis. Iblis akan selalu mengganggu orang percaya. Yesus saja diganggu di dalam 40 hari di padang gurun. Kita melihat iblis pun mengganggu Yesus. Maka kalau kita menjadi orang percaya tidak diganggu oleh iblis, mungkin kerohanian kita masih berkompromi dengan iblis. Sehingga iblis tidak mengganggu saudara. Karena kehidupan saudara masih sama seperti iblis. Tapi kalau kita adalah orang yang percaya pada Tuhan, kita adalah orang yang mengikut Tuhan, iblis tidak suka. Maka iblis pasti akan berusaha untuk apa? Untuk mencari celah. Untuk bagaimana menjatuhkan kita. Sehingga kita akhirnya menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tapi kita adalah orang-orang yang berkompromi dengan iblis. Maka itulah kenapa kata berjaga-jagalah. Being watchful. Yaitu buka matamu. Dan terus membuka matamu. Kenapa? Karena sewaktu-waktu iblis bisa menjatuhkan engkau. Sudah menunjukkan bahwa apa? Berarti waktu kita berdoa, kita harus tahu ada yang gak suka kita berdoa. Waktu kita mau membangun relasi dengan Tuhan dengan mempercayai God is in control, ada yang gak suka untuk sudah percaya bahwa God is in control. Ada yang gak suka waktu sudah berkata, we are not God, but I need you God. Dan ada yang gak suka dengan attitude yang seperti itu. Iblis. Itulah kenapa berjaga-jagalah. Karena seringkali kita adalah incaran iblis. Dan kita sasaran empuk untuk kita jatuh. Ingat saudara, Yesus waktu di Taman Getsemani lalu berkata kepada para murid,
berdoalah dan berjaga-jagalah. Dan akhirnya Yesus masuk ke dalam, dan akhirnya waktu Yesus keluar, mereka tidur. Dan akhirnya berkata, bangun, berdoalah dan berjaga-jagalah. Akhirnya dia masuk lagi, keluar lagi, tidur. Dan saudara, akhirnya Tuhan berkata, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku? Meski 1 jam saja. Saudara, inilah menjadi satu hal. Hanya 1 jam saja kau tak bisa berdoa. Hanya 1 jam saja engkau tak bisa berjaga-jaga. Maka bagaimana engkau bisa berkata bahwa engkau adalah orang yang akan disempurnakan oleh Tuhan. Kalau engkau tak mau belajar mendisiplinkan hidupmu. Untuk ikut di dalam doa di hadapan Tuhan. Berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Saudara, kadang-kadang kita merasa kegi. Kenapa? Karena banyak orang-orang yang mengatakan, aku orang percaya, aku orang melayani Tuhan. Aku orang yang sudah memberikan hidupku bagi Tuhan. Tapi banyak dari mereka tidak suka berdoa. Mereka tidak suka untuk memakai waktunya untuk berjaga-jaga di dalam melayani Tuhan. Maka itulah kenapa, saudara, our time is precious. Maka kita tidak bisa membiarkan waktu kita yang precious ini kita sia-siakan dengan kita tidak bertekun di dalam doa. Kita tidak mau bertekun di dalam mempercayai God is in control. And we are not God, but I need you, God. Dan kita justru secara fundamental, hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan seharusnya kita pakai waktu untuk lebih mengisi hari-hari kita untuk mempercayai more and more and more uprightly kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, saudara. Bukan cuma diajarkan untuk bagaimana kita continue steadfastly untuk bertekun dalam doa. Dan kedua, bukan cuma sekedar kita diajar untuk bagaimana belajar untuk being watchful atau berjaga-jaga with thanksgiving. Kenapa thanksgiving, saudara? Karena kita harus belajar bersyukur dalam segala keadaan. Waktu kita mengalami akan satu hal, kesusahan sekalipun, kita harus tetap bersyukur kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan memegang kontrol. Tuhan memegang kendali. Dan Tuhan pasti mengajarkan something kepada kita. Jadi saudara, berdoa dalam ketekunan. Kedua adalah berjaga-jaga di dalam kesungguhan hati. Dan ketiga adalah bicara tentang thanksgiving. Yaitu kita tetap belajar bersyukur di dalam segala keadaan. Karena kita percaya God is in control. Waktu Tuhan izinkan penderitaan terjadi, kita masih harus melihat apa rencana Tuhan. Nah, kalau dalam rencana Tuhan penderitaan kita adalah satu hal yang Tuhan pegang kendali, kalaupun kita menderita, itu adalah satu hal yang indah di mata Tuhan. Saudara, maka inilah menjadi satu hal, yaitu apa? Bagaimana mengucap syukur adalah satu pelajaran yang Tuhan mau ajarkan supaya kita lebih disempurnakan di dalam Kristus. Saudara coba lihat, seperti waktu satu anak punya 5 roti 2 ikan. Dan waktu kita melihat dalam kondisi 5 roti 2 ikan di situ, anak itu memiliki kelebihan. Yaitu apa? Orang-orang tidak punya roti. Orang-orang tidak punya ikan. Dia cuma punya 5 roti 2 ikan yang bisa, mungkin sudah cukup untuk 1-2 orang makan. Tapi pada saat kita melihat Tuhan Yesus memegang 5 roti 2 ikan itu. Dan dia mengucap syukur kepada Allah. Dan waktu dia mengucap syukur kepada Allah, menyerahkan di dalam kendalinya Tuhan Allah. Tuhan, engkau mau gandakan atau engkau mau tetap 5 roti 2 ikan, itu adalah kedaulatanmu Tuhan. Dan waktu Tuhan mengucap syukur dan membagi-bagikan kepada orang-orang tersebut, kita melihat bagaimana Tuhan memakai mujizat 5 roti 2 ikan untuk menunjukkan bahwa apa? Di dalam kedaulatan Allah, di saat kita melihat segala sesuatu terjadi dalam hidup kita, belajarlah mengucap syukur di dalam segala keadaan. Saudara, dan ini yang sangat indah, luar biasa. Secara vertikal kita dibangun. Secara vertikal kita dibawa untuk mempercayai Tuhan. Dan kita dibawa untuk apa? Untuk memahami bahwa apa yang Tuhan nyatakan
itu adalah satu pernyataan yang penting bagi kita semua, apapun keadaannya. Dan saudara, dan berikutnya yaitu adalah berdoalah juga untuk kami. Jadi yang didoakan bukan cuma kita berdoa untuk kondisi kita saja, di mana kita saja yang berdoa kepada Tuhan, Tuhan jaga saya, jangan jaga orang lain. Tuhan pelihara saya, jangan pelihara orang lain. Apakah Tuhan bilang, Tuhan berkati saya, jangan berkati orang lain? Apakah seperti itu, saudara, kehidupan orang percaya? Tidak. Justru Alkitab mengajarkan, Paulus mengajarkan, berdoalah untuk dirimu, tapi juga berdoalah bagi kami. Berarti kita juga harus belajar berdoa bagi orang lain. Pray for others di sini. Dan others di sini di dalam konteks pembacaan yang kita baca adalah berdoalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami sehingga kami berbicara tentang rahasia Kristus. Saudara, di sini Paulus mengajarkan kita untuk bagaimana kita berdoa untuk orang lain, khususnya orang lain yang dipakai Tuhan untuk memberitakan rahasia Kristus. Yang dipakai Tuhan untuk memberitakan keselamatan Kristus. Yang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa bertobat di dalam nama Kristus. Kenapa, saudara? Karena setiap orang-orang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Kristus, hidup mereka tidak mungkin mudah. Hidup mereka pasti alami kesulitan. Hidup mereka pasti menerima penolakan. Apalagi dikatakan aku di dalam penjara. Pemberitaan Injil seakan-akan berhenti. Bukankah hari ini sepertinya juga demikian? Era pandemik ini seakan-akan membuat kita sudah tidak bisa menikmati kembali apa yang namanya pemberitaan Injil secara directly. Hidup kita terhadap firman. Kita hari ini terbatas secara virtual. Kita selama ini terbatas adalah secara hal di mana piksel-piksel yang menjadi satu hal kita dapat bertatap muka. Tetapi kita bukan bertatap muka dengan face to face. Sudah ibadat bait suci. Justru kita melihat banyak orang bisa mengalami akan satu hal, attitude mereka berubah. Adalah karena ada pelayanan secara face to face. Lalu kita melihat bagaimana khotbah khususnya dari Yesus di atas bukit. Semuanya itu adalah satu hal, dia bukan asal mengajar. Dia bukan hanya memberikan akan didikan saja. Tapi dia face to face melihat bagaimana orang-orang yang dilayani. Mata-mata mereka yang masih menyimpan dosa. Mata-mata mereka yang masih bergumul di dalam kehidupannya. Mata-mata mereka yang masih mengasihani diri karena mereka tidak bisa keluar dari setiap problema mereka. Maka disitulah kita melihat pelayanan Yesus Kristus, pelayanan Paulus, semuanya itu harus membayar harga. Untuk melayani secara face to face, akhirnya kita juga melihat bagaimana ada harga yang harus bayar, di mana Yesus akhirnya disiksa, akhirnya dipermalukan, dan dia akhirnya disalibkan. Kita melihat Paulus, akhirnya dia juga dirajam batu. Akhirnya dia diusir dari kota-kota di mana dia datang. Bahkan dia dipenjarakan. Bahkan dia dipenggal kepala. Saudara, kita harus banyak berdoa untuk setiap orang-orang yang melayani Tuhan. Kita harus banyak berdoa untuk orang-orang yang berada di medan pelayanan. Supaya Tuhan membuka pintu untuk apa? Tuhan membuka pintu untuk rahasia Kristus terberitakan. Di sini bukan bicara tentang pelayanan hamba-hamba Tuhan. Saudara harus berdoa untuk pengurus gereja. Saudara harus berdoa untuk setiap aktivis gereja. Saudara harus berdoa untuk setiap orang-orang yang melayani di gereja. Supaya apa? Mereka semua sungguh-sungguh dapat memiliki doa yang sama. Tuhan bukakan jalan. Tuhan bukakan pintu. Agar setiap kami melayani Tuhan, kami dapat memberitakan rahasia Kristus. Maka rahasia Kristus bukan dititipkan hanya kepada hamba Tuhan. Tapi rahasia Kristus dititipkan kepada setiap orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk berjuang. Untuk menyatakan rahasia Kristus melalui setiap pelayanan mereka. Saudara, kita harus mohon kepada Tuhan. Kebangunan, kerohanian ada di dalam gereja Tuhan. Dan saudara, vertical fokus ini
harus menjadi kesadaran seluruh orang-orang yang percaya. Kesadaran vertical focus ini harus menggelora di dalam hidup kita sebagai jemaat Tuhan. Karena dengan inilah saudara baru bisa mencicipi kesempurnaan Kristus di dalam kehidupan saudara yang berbeda-beda situasinya. Nah, saudara, saya belum selesai. Kedua, kita bukan hanya belajar untuk bagaimana kita belajar mencari atau menghidupi apa namanya vertical focus atau vertical point dalam kehidupan kita. Tapi Alkitab juga mengajarkan kita, Paulus mau mengajarkan kita di dalam ayat 5 dan ayat 6. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu dapat memberi jawab kepada setiap orang. Saudara, kata yang dipakai itu walk in wisdom toward outsider. Berarti apa, saudara? Saudara, kita semua bukan cuma sekedar fokus hanya kepada orang-orang percaya. Tapi kita juga harus belajar menghidupi akan apa yang kita percaya. Kita harus menghidupi kesungguhan doa. Kita harus menghidupi apa yang namanya satu penjagaan kita. Kita harus menghidupi ucapan syukur kita. Kita harus menghidupi doa kita kepada orang lain yang melayani Tuhan di dalam kehidupan pribadi kita. Maka hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar di situ. Adalah kita walk in wisdom. Walk in spirit. Walk in thy word toward outsider. Saudara, apa sih wisdom itu? Apa sih hikmat itu? Bagaimana kita bisa hidup berhikmat? Bagaimana kita bisa hidup sesuai dengan firman? Gimana kita bisa hidup dapat menjadi satu bagian di dalam Tuhan untuk bagaimana kita menjadi berkat bagi orang lain? Saudara, seringkali kita banyak definisi bicara tentang bagaimana walk in wisdom. Tapi saudara, saya mempercayai bahwa what is wisdom? Itu adalah satu hal yang Alkitab dengan jelas mengajarkan kepada kita. Wisdom dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Fear to the Lord. Fear of the Lord. Itu adalah wisdom. Dan Alkitab juga mengajarkan turn away from evil. Itulah juga adalah bagian dari pengenalan akan iman. Saudara, takut akan Tuhan dan menjauhi dosa. Itulah yang diajarkan di dalam kehidupan kita. Kenapa, saudara? Karena banyak outsider. Mereka sudah hidup di dalam kompromi yang luar biasa. Dan dalam kompromi yang luar biasa, dia tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sedangkan kita sebagai orang percaya, kita sudah melalui firman Tuhan, kita tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dan waktu kita sudah tahu mana yang benar dan mana yang salah, maka seharusnya kita walk in wisdom dengan hati yang takut akan Tuhan. Karena setiap firman yang Tuhan berikan itu adalah dari Allah. Dan yang dari Allah itu haruslah menjadi sesuatu yang kita tidak edit, yang kita tidak korupsi, yang kita tidak kurangi. Tapi justru yang Tuhan sudah nyatakan itu yang harus kita kerjakan. Dan potensi-potensi kita untuk melakukan dosa itu haruslah menjadi sesuatu yang kita bungkamkan untuk tidak lakukan. Tapi justru tetap melakukan apa yang harus kita lakukan. Saudara, seperti apa saudara? Seperti kita hari ini melihat hidup. Seakan-akan kita tidak tahu mana benar mana salah. Itu karena kita tidak jelas. Contohnya adalah saya beberapa hari terakhir, saya sekarang punya mata kalau lihat jauh itu buram. Maka saudara, waktu itu saya akhirnya harus bikin kacamata. Dan waktu saya bikin kacamata, dan waktu pasang kacamata itu, saya langsung bisa melihat dengan clear. Mana yang ada tulisannya, misalnya apa? Pom bensin. Mana yang ada tulisannya, misalnya Jalan Serpong, dan sebagainya. Akhirnya saya bisa melihat dengan jelas tulisan tersebut. Nah, saudara, fear of the Lord
and turn away from evil. Itu seperti lensa yang ada pada kacamata tersebut, yang membantu membuat saudara melihat dengan jelas mana yang benar, mana yang salah. Dan hidup kita penuh dengan keburaman. Dan waktu ada lensa yang namanya firman, lensa yang adalah Kristus, firman menjadi daging, dan penyertaan Roh Kudus di dalam firman Tuhan, itu membuat saudara lebih jelas lagi melihat apa yang benar dan apa yang salah. Dan semakin saudara pakai lensa itu, maka saudara akan tahu mana yang harus dicari, mana yang harus dibuang. Maka saudara, Agustinus mengatakan bahwa apa? Manusia tidak bisa lepas dari 3 hal. Manusia tidak bisa lepas dari 3 dimensi di dalam hidupnya. Saudara, Agustinus, Bapak Gereja kita, mengatakan, pertama, bahwa manusia tidak bisa lepas dari dimensi futurum. Futurum atau future lebih tepatnya. Ya. Dimensi futurum, yaitu adalah dimensi pengharapan. Bagaimana saya mau memandang masa depan, di mana masa depan itu adalah masa depan yang penuh harap. Dan pertanyaannya berarti, kalau saya tidak punya pengharapan, apakah saya bisa hidup? Itu pertama. Kedua adalah dimensi presence, yaitu adalah dimensi kehidupan kekinian. Jadi hari ini saya melakukan apa? Hari ini saya kerjakan apa? Kalau saya tidak tahu yang saya kerjakan di hari ini apa, gimana saya bisa menikmati apa yang namanya hidup? Jadi hidup saya butuh kepastian, pengharapan saya itu apa di masa depan. Kalau masa depan saya nggak tahu ada pengharapan atau tidak, maka saya pasti confused dengan hidup saya. Kedua, apa yang harus saya kerjakan di dalam masa kini? Kalau masa kini saja saya nggak bisa tahu apa yang saya kerjakan, bagaimana saya bisa memandang masa depan? Itu kedua. Ketiga, dia mengatakan manusia nggak bisa lepas dari dimensi perfection, yaitu adalah dimensi penggenapan atau kesempurnaan. Kalau saya nggak bisa sempurna, bagaimana saya bisa hidup lebih baik? Kalau saya nggak bisa sempurna, gimana saya bisa hidup lebih bermutu? Kalau saya nggak bisa sempurna, bagaimana saya bisa melakukan segala sesuatu dengan bijaksana? Maka no future, no hope, no perfection. Maka bagaimana saya bisa hidup? Maka Agustinus mengatakan apa? Pertanyaan tentang pengharapan. Pertanyaan tentang kekinian. Pertanyaan tentang kesempurnaan. Semua ini adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab kalau kita meninggalkan relasi kita dari Tuhan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, maka saudara tidak mungkin dapat menemukan jalan pengharapan. Kalau saudara meninggalkan Tuhan, saudara tidak mungkin tahu hidup saudara hari ini adalah untuk apa dan bagaimana saudara menjalani hidup saudara dan bagaimana hasil saudara hidup akan membawa saudara kemana. Saudara tidak akan pernah tahu. Dan Agustinus mengatakan, kalau kita tidak tahu tentang konsep kesempurnaan, standar kesempurnaan, maka bagaimana engkau dapat melakukan segala sesuatu di dalam penggenapan janji Tuhan, kalau saudara tidak tahu kesempurnaan itu apa, standar itu apa, bagaimana menghidupinya. Maka itulah kenapa banyak orang bicara tentang waktu, banyak orang tahu tentang waktu, tapi waktu ditanya waktu itu apa, manusia banyak nggak bisa memberikan jawaban. Kenapa? Karena mereka mengatakan, saya menghidupi waktu. Tapi apa itu waktu? Sebenarnya saya tidak tahu. Maka bagaimana memaknai waktu? Ya sudah, jalani saja tanpa pengetahuan. Jalani saja tanpa kebenaran. Jalani saja tanpa standar nilai yang benar. Sudah itulah dunia. Tapi kitab suci mengajarkan kepada kita, no. Maka horizontal fokus diajarkan oleh Paulus. Untuk apa? Untuk kita walk in wisdom. And walk in wisdom. Bicara tentang bagaimana mengetahui pengharapan kita. Menemukan apa yang namanya yang harus kita kerjakan di dalam masa kini. Dan bagaimana standar kesempurnaan, standar nilai kita dapat kita kerjakan dengan benar. Dan semua ini baru bisa dapat menjadi eksis. Kalau saudara fear of the Lord and turn away from evil. Saudara takut akan Tuhan
dan membuang jauh-jauh akan pekerjaan iblis. Maka pakailah lensa firman Tuhan. Pakailah lensa apa yang Tuhan nyatakan untuk melihat dengan jelas mana benar mana salah. Dan saudara akan berkata apa? Yang salah adalah salah, yang benar adalah benar. Kenapa? Karena mereka bukan menjalankan apa yang Tuhan tetapkan. Maka Alkitab dengan jelas, seperti dalam Matius 22 dikatakan, love your God. Tapi juga dikatakan, love your neighbor. Cintailah orang lain. Cintailah sesamamu. Saudara, tentu saja untuk kita mencintai Tuhan, apakah gampang mencintai Tuhan itu? No. Mencintai Tuhan, you will be tired. Mencintai Tuhan itu melelahkan. Mencintai firman itu melelahkan. Mencintai pekerjaan Tuhan itu melelahkan. Mencintai jemaat Tuhan pun melelahkan. Setiap apa yang kita kerjakan, mengasihi Tuhan Allah, itu akan melelahkan saudara. Apalagi mencintai sesama, itu jauh juga memberikan satu hal, sesuatu yang melelahkan, saudara. You will be tired. Kita akan capek mengasihi Tuhan. Kita akan capek mengasihi sesama. Tapi justru Paulus mau mengajarkan kepada kita bahwa learn how to rest in God's sovereign. Paulus mau mengajarkan bahwa apa? Bahwa percayalah God is in control. Maka apa? Dengan engkau percaya God is in control, be rest. Jadi beristirahatlah di dalam kontrol Tuhan. Beristirahatlah di dalam kedaulatannya. Kenapa? Karena kita bukan siapa-siapa. Kita bukan Tuhan. Dan kita bisa salah. Tuhan tidak pernah salah. Dan dia justru mengajarkan kita untuk terus memaintain doa. Memaintain akan kerohanian kita. Untuk apa? Untuk tetap bekerja mengikuti pimpinan Tuhan. Bahkan juga memimpin kita untuk bagaimana belajar walking in wisdom. Dan bahkan dikatakan apa? Bukan cuma walk in wisdom saja. Tapi dikatakan apa? Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada. Saudara, use your time uprightly. Gunakan waktumu dengan sebenar-benarnya. Kenapa kata pergunakan waktu menjadi penting? Karena waktu saudara itu singkat. Pakai waktu yang Tuhan berikan karena waktu kita itu singkat. Dan karena waktu kita itu singkat, maka jangan kita buang-buang waktu. Umur kita akan habis. Umur kita akan berhenti. Sudahkah hidup kita disucikan oleh Tuhan? Kalau waktu kita akan berhenti, apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Kalau waktu kita berhenti, apakah kita sudah melakukan apa yang Tuhan kerjakan, yang Tuhan percayakan, dan Tuhan berikan kepada kita? Saudara, kita perlu dibeningkan oleh Tuhan. Saudara, satu kali saya punya jam tangan itu karena terlalu lama sudah nggak pernah dipakai, karena kena akan ini, akhirnya besinya kusam luar biasa. Dan akhirnya jadi butek luar biasa. Biasanya kalau lihat barang butek, biasanya tinggal dibuang saja. Tidak mungkin adalah barang yang berharga. Tapi saudara, akhirnya saya beli braso. Saya beli satu minyak, di mana minyak itu adalah minyak yang untuk membersihkan metal. Dan saudara, dan akhirnya besi yang butek itu, yang burik itu, akhirnya saya ambil tisu, lalu saya isi dengan minyak. Lalu akhirnya saya poles. Dan waktu saya poles, saya kaget luar biasa. Karena besi yang butek itu. Dan waktu saya poles, akhirnya penuh kilau bening. Dan akhirnya besi itu punya cahaya. Dan akhirnya cahaya itu bersinar. Dan apalagi waktu itu saya di depan, di pinggir jendela. Akhirnya sinar itu menjadi lebih kinclong. Dan saya bersihkan. Yang butek itu akhirnya menjadi kinclong, saudara. Saudara, di dalam kehidupan kita yang begitu singkat ini,
Mungkin banyak hari-hari kita, iblis bekerja untuk membutakan kita. Membuat kita menjadi kusam. Membuat kita menjadi burik. Membuat kita menjadi tidak memiliki cahaya. Untuk apa? Untuk menerangi orang-orang sekeliling kita. Seringkali kita terlalu burik untuk apa? Untuk gak bisa jadi berkat bagi orang lain. Kita terlalu burik, kenapa? Karena terlalu banyak kekusaman-kekusaman itu menghantui dan bahkan menghalangi kita. Tetapi saudara, maukah saudara belajar? Tuhan, beningkan hidupku. Beningkan, kinclongkan aku dengan anti metal itu untuk membuat aku bercahaya. Dan sehingga semua kekusamanku itu menjadi hilang dan terang yang terpantul dari cahaya di dalam besi itu akhirnya memancarkan pantulanmu ya Tuhan. Kita bukan bersinar, saudara. Kita ini hanya memantulkan sinar Tuhan saja. Besi yang kinclong itu kalau nggak ada cahaya juga nggak kinclong. Tapi waktu ada cahaya di situ, besi itu memantulkan cahaya. Sehingga kita adalah pemantul-pemantul cahaya kemuliaan Tuhan. Dan saudara, hanya dengan dibersihkan, engkau baru bisa memantulkan sinar Tuhan. Maka pertanyaannya, maukah saudara berkata, supaya kita semua bisa menjadi alat-alat Tuhan. Waktu Tuhan diberikan, bagaimana waktu itu kita tangkap baik-baik. Kita gunakan baik-baik. Untuk kita bukan menjadi orang-orang Kristen yang akhirnya kehilangan kinclong rohani. Kehilangan akan satu pemantulan sinar kemuliaan Allah di dalam hidup kita. Dan kita akhirnya menjadi orang-orang yang kehilangan apa yang menjadi kesaksian dalam hidup kita. Ayat 6 dikatakan, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Saudara, orang yang mencari kebenaran pasti akan mencarinya. Dan orang yang mencarinya pasti akan menyusahkan orang yang tahu kebenaran. Orang yang tahu kebenaran pasti akan dipersulit oleh orang yang mencari kebenaran. Atau yang membenci kebenaran. Atau yang ingin membinasakan kebenaran. Tetapi apakah jawabmu di saat orang-orang menyerang kebenaran? Apakah jawabmu di saat orang-orang mencari kebenaran? Apakah jawabmu di saat orang berusaha untuk mengcompare kebenaran? Apa yang menjadi jawabmu? Yesus menyuruh murid-muridnya berkata apa? Jangan cari apa yang dunia tawarkan. Yang dunia tawarkan itu nyengat, karat, rusak, dan akan dicuri orang. Tetapi carilah apa yang tidak nyengat, carilah yang tidak berkarat, carilah yang tidak rusak, carilah yang tidak dapat dicuri. Dan yang tidak dapat dicuri adalah Allah, kebenarannya, dan iman yang diberikan bagi saudara saya. Maka saudara, mari kita pakai waktu ini dengan sebenar-benarnya. Hari ini sudah bisa dengar firman Tuhan hari ini. Saya percaya bukan kebetulan. Dan biarlah Tuhan memberikan akan satu komitmen kepada kita. Supaya waktu kita diizinkan Tuhan untuk masih bisa melayani di dalam masa pandemik ini pun, mari kita mohon kepada Tuhan, biarlah Tuhan kinclongkan saya, bersihkan hati saya yang kusam burik ini, Tuhan bersihkan saya, supaya saya bisa memantulkan sinar kemuliaan-Mu, sehingga saya dapat dipakai Tuhan dimanapun saya berada, di Taichung kah, di Hong Kong kah, di Taipei kah, maupun juga di China kah, maupun di Indonesia. Tuhan bersihkan saya. Kalau tidak, saya tidak mungkin dapat jadi berkat dimanapun saya berada. Maka mari saudara. Kristus adalah Allah yang sempurna. Kristus memberikan kesempurnaannya melalui firman dan melalui kehidupan Kristus di dalam dunia. Dan melalui ajaran Rasul dan Nabi, kesempurnaan Kristus dinyatakan. Maka maukah kita sama-sama
berjalan di dalam kesempurnaan yang diajarkan oleh Paulus, yang berpusat kepada Kristus, menjadi didikan bagi kita untuk kita mendisiplinkan hidup dipakai Tuhan. Kiranya hidupmu memantulkan kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan memakai kita semua menjadi instrumen kemuliaan Tuhan dimanapun engkau berada. Mari kita bersama satuan kepala kita berdoa. Tuhan, kami sudah mendengar firman Tuhan. Kami kadang-kadang merasa capek karena kami menjadi orang-orang tua, menjadi anak-anak Tuhan yang seringkali kami mengalami banyak sekali serangan. Kami banyak mengalami akan hal di mana iblis tidak segan-segan untuk mengganggu kami. Melihat pandemik seperti ini, seakan-akan Tuhan, Engkau tidak bersama-sama dengan kami. Kami seringkali merasa kami tersendiri. Kami seringkali merasa Tuhan, tidak ada yang menyayangi kami. Tuhan, kami percaya Engkau tidak begitu. Karena Engkau yang memegang segala kendali dan Engkau adalah Allah yang tidak mungkin salah. Maka kami tidak mungkin melakukan satu pembacaan tentang Tuhan yang tidak sesuai dengan Engkau. Tuhan, ajar kami lebih tekun lagi. Ajar kami lebih waspada lagi. Tuhan, ajar kami lebih berani lagi. Tuhan, ajar kami mau menjalani dengan takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dan ajar kami juga agar kami bisa menjadi berkat. Biarlah setiap kata-kata kami pun juga Tuhan urapi, sehingga kami sungguh-sungguh bisa jadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Oh Tuhan, dengarlah doa kami, khususnya kami yang ada di Taiwan, di Hong Kong, di China, yang ada di Indonesia. Tuhan tahu setiap apa yang ada di dalam keluh kesah kami. Tuhan, inilah yang kami mohon, kiranya Tuhan terus bersihkan kami seperti satu besi yang kusam dan burik itu. Tuhan, bersihkan kami. Karena tanpa Tuhan membersihkan itu, kami tidak mungkin jadi berkat, kami tidak mungkin dipakai Tuhan, dan kami tidak mungkin dapat melakukan apa yang menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah kami terus mengalami polishing dari Tuhan. Kami dipolis terus-menerus. Sehingga kami bisa melihat kami berguna di mata-Mu. Karena Engkau memakai kami memantulkan kemuliaan. Inilah doa seru kami Tuhan. Di tahun 2021 ini, kami rindu kami dapat makin memantulkan sinar kemuliaan-Mu. Biarlah Tuhan yang pakai kami semua. Inilah doa seru kami. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman yang